Kita undang motivator kita, Bapak Catur Dewa Sakti. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Catur. Tepuk tangan kepada beliau Bapak Catur Dewa Sakti. Oke, selamat pagi. Masih semangat ya? Oke, baik. Saya ingin tahu kelompok 10 sini ya. Kelompok 11 ini. Oke, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10 tolong duduknya beradu dengkul, agak rapat. 11 sampai dengan 20 geser beradu dengkul. Biar agak rapat. Yuk. Yuk, 10 11 jangan bergerak. 10 11 jangan bergerak. Ayo, yang dari sisi barat merapat ke timur, yang dari timur merapat ke barat. Ayo. Ayo ya. Jangan berubah kelompok ya. Ingat. Saudara-saudara punya harta benda yang dititipkan di panitia. Nanti kalau misalkan pindah kelompok, beda kantongannya ya. Ayo, yang baru datang diminta untuk segera menyesuaikan. Ayo, yang belakang minta tolong bisa agak maju, jangan kena kabel ya. Oke. Yang belakang jangan ada yang bersandar. Nanti kalau bersandar kebiasaan kayak di masjid belakang pasti merem. Ya. Jadi jangan ada yang bersandar. Oke, sudah tidak ada yang di belakang? Iya. Baik. Oke. Saya ingin tahu. Ada yang tahu? Belakang ini suara apa ini? Soundtrack dari film Mission Impossible. Ya. Karena materi yang pagi ini akan kami sampaikan ini adalah mengenai misi yang sudah biasa kita hadapi, sudah biasa kita kerjakan, tapi bisa menjadi satu hal yang mustahil ketika kita tidak kerjakan. Ya. Baik, sebelum masuk ke materi acara hari ini, saya mau memperkenalkan diri dulu bahwa nama saya adalah Catur Agung Dewa Sakti. Asli saya dari Bogor, jauh dari sini. Saya di Sritek ini menjabat sebagai manajer internal audit. Ya. Mungkin dari beberapa rekan-rekan di sini sudah ada yang pernah berhadapan dengan saya. Ya. Karena kalau berhadapan dengan saya pasti untuk yang masalah kasus kok. Kalau nggak ada kasus nggak ada. Makanya ada beberapa teman, beberapa rekan bilang bahwa audit itu manusia setengah dewa. Saya tolak karena saya dewa beneran. Nama saya ada dewanya. Ya pas kebeneran saya begitu masuk di sini karena saya pengalaman saya di audit lebih dari 10 tahun di beberapa perusahaan. Saya baru 5 tahun yang lalu saya gabung di sini. Di sini ada yang usia kerjanya di bawah 1 tahun? Di bawah 1 tahun? Ada? Ada yang di bawah 1 tahun? Diangkat tangannya. Di bawah 1 tahun? Oke, kemudian 1 sampai 5 tahun? Banyak juga ya. Di atas 5 tahun? Lah ya, betah berarti. Ya, itu. Baik, kenapa saya tanyakan usia bekerja di sini? Karena ini menyangkut materi yang akan kami sampaikan. Ya, mengenai budaya perusahaan. Dengan backsound soundtrack dari Mission Impossible ini saya hanya mau menyampaikan pesan bahwa biasanya di film itu seorang pimpinan negara tidak akan mengakui keberadaan pergerakan dari yang melakukan. Betul ya? Yang pernah nonton Mission Impossible? Ya, di sini saya mau sampaikan bahwa di Sritek, ya, di perusahaan manapun juga pasti akan ada karakter dari pimpinan yang seperti itu. Atas apa yang dilakukan oleh anak buahnya, dia pasti akan cuci tangan. Ya, bisa dapat kita baca bersama di sini bahwa budaya dapat membentuk atmosfer yang ada di perusahaan. Bahkan menjadi petunjuk bagaimana karyawan harus berperilaku ketika bekerja. Saya tadi awal nanyakan,
sudah banyak yang berusia lebih dari 5 tahun bekerja di sini. Tapi tidak sedikit juga yang baru berusia belum 1 tahun. Tapi kita semua bisa sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pola pikir kita ketika kita melakukan suatu tugas. Kadangkala ketika kita sudah merasa lebih lama bekerja, lebih senior dibandingkan yang lain, maka egosentris kita akan muncul. Rasa ingin lebih, ingin menang dibandingkan yang lain, itu akan tumbuh. Kita tidak sadar sebagai generasi yang sudah menjadi pendahulu bahwa yang muda ini adalah saingan kita. Ketika kita tidak bisa menerima perubahan, tidak bisa menerima perkembangan zaman, maka kita akan digilas oleh roda kehidupan. Boleh saja Anda yang sudah lama di sini bilang, saya tidak akan ada yang bisa menggeser. Tapi ingat, digeser bukan hanya karena jabatan, bukan karena waktu kerja, tapi kontrakan Anda di dunia sudah habis. Pasti digeser ya. Kalau digeser atasan mungkin bisa melobi. Digeser oleh teman kerja masih bisa mengadu. Kalau digeser oleh yang punya hidup, bisa ngelobi? Tidak bisa. Mau mengadu ke siapa? Tidak ada. Ya. Maka dari itu pahami bahwa semakin kita lama, semakin kita mengabdi, maka kita harus bisa mengimprove diri kita untuk lebih dan lebih lagi setiap harinya. Coba sekarang kalian dilihat kiri kanan. Ya, coba silakan dilihat kiri kanannya. Lebih tua atau lebih muda dari Anda? Ya, dilihat kiri kanan Anda, lebih tua atau lebih muda dari Anda? Ya. Itulah yang akan menjadi pesaing Anda di dunia pekerjaan. Semua akan bersaing, mengadu kemampuan, mengasah kemampuan di Sritek ini. Walaupun Anda masuk ke Sritek dengan jalur khusus atau jalur umum, tetap persaingan itu akan ada. Jadi kita semua harus berhati-hati. Dan ini tidak hanya untuk rekan-rekan yang berkecimpung di produksi, tapi di departemen support. Ataupun dari rekan-rekan dari PAM, sama, tetap. Sritek memiliki budaya, sehingga persaingan yang terjadi bukan persaingan negatif. Kita tunjukkan kemampuan, kita tunjukkan loyalitas, kita tunjukkan totalitas. Maka kita akan tahu hasil tidak akan membohongi proses. Banyak contoh di luaran sana, rekan-rekan saudara kita yang berkecimpung di dunia artis, ya, keartisan, hasil dari karbitan dengan yang memang meniti karir dari bawah akan berbeda. Ya. Karena persaingan inilah tuntutan dari zaman. Maka dari itu dicanangkan oleh
beliau Bapak Iwan Setiawan Lukminto sebagai Presiden Direktur PT Sritek Group bahwa semua insan yang ada di Sritek harus paham atas alur yang terjadi di Sritek. Dan ini harus dijalankan dan betul-betul harus dilakukan supaya kita bisa menerima posisi pekerjaan apapun di Sritek ini. Sritek akan selalu ekspansi, akan selalu mengembangkan usaha. Siapa yang akan mengisi posisi-posisi itu nanti? Ya Anda semua yang ada di sini. Kita semua yang sudah mengikuti program dari Corporate Culture Development Program atau CCDP. Banyak contoh yang meniti karir dari bawah. Senior saya, Pak Widodo. Beliau di Wiving masuk tidak dalam posisi seperti ini. Bahkan saya sendiri pun tidak dalam posisi seperti ini. Saya berbicara berdasarkan pengalaman. Ketika saya masuk pertama kali ke Sukoharjo, ya, tetangga saya ngertinya saya supir. Kenapa? Karena bolak-balik ganti mobil. Mobil Lepo saya tak bawa. Ya, di sini kebetulan ada tetangga saya dulu. Pak, Nyun Sewu, saya di depan, ya. Semua tahunya saya sebagai driver. Karena memang tugas dan tuntutan pekerjaan saya harus mengetahui semua. Dan sekarang dituntut oleh Presiden Direktur, kita pun harus mengetahui semua. Untuk mengetahui semuanya, kita harus paham budaya. Bagaimana budaya di spinning, bagaimana budaya di weaving, bagaimana budaya di finishing, dan bagaimana budaya di garment. Begitu pula untuk di support. Bagaimana budaya di departemen support. Tapi lebih besarnya lagi, seluruh budaya itu sudah dirangkum dalam budaya di PT Sritek. Next. Ya, bisa dilihat bahwa budaya perusahaan adalah penggabungan dari nilai, kode etik, visi, misi, goals yang ingin dicapai. Goals itu adalah tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Pasti bahwa Bapak Ibu-Ibu semua yang sudah lebih dari 1 tahun, bahkan yang 1 tahun sebelum bulan Agustus masuknya, tahu tujuan dari perusahaan. Karena diinformasikan. Bahkan kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua tadi menyimak dari awal acara, tujuan dari perusahaan itu disampaikan. Dan bahkan dibacakan visi dan misinya. Mungkin tidak semua di sini yang pernah membaca buku laporan tahunan Sritek. Tapi dengan kecanggihan teknologi, semua bisa kita buka di internet. Semua bisa membaca apa yang terjadi dan bagaimana Sritek. Bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Yang dirangkum dalam buku tahunan tadi adalah hasil kerja dari bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini. Karena semua terangkum dalam satu kegiatan yang bisa menghasilkan untuk perusahaan. Coba bayangkan, bagaimana Sritek ketika tidak memiliki garment. Apakah angkanya sama seperti itu? Ya, nggak mungkin, karena garment pun menyumbang. Apakah ketika tidak ada spinning, Sritek akan mencapai angka seperti dalam buku itu? Tidak.
karena spinning pun menyumbang. Begitu juga dengan weaving dan finishing. Ketika tidak ada dua bagian itu, apakah Sritek akan mencapai angka seperti yang di buku itu? Tidak. Sritek tidak akan mencapai angka itu tanpa dukungan dari bapak-bapak, ibu, saudara-saudari semua. Untuk itu, atas hasil kerja yang kita capai saat ini, untuk semua jerih payah yang sudah Anda semua keluarkan, tanpa Anda sadari, sudah mengalir di darah kita sendiri, di darah keluarga kita, bahkan ada yang mencapai anak cucu kita. Di sini ada yang anaknya atau cucunya kerja di Sritek? Ada? Belum ya? Berarti masih muda semua. Ada di finishing. Beliau sudah sepuh, masih di Sritek. Putrinya di Sritek. Ya, yang kenal, karena saya nggak boleh nyebut merek. Nanti kena royalti saya. Jadi tanpa bapak-bapak dan ibu semua sadari, hasil dari nunggu mesin speed frame, nunggu mesin winding, nungguin packing, sampai dengan diangkut di gudang jadi, bapak-bapak dan ibu semua sudah menyumbang dari kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Coba dipahami apa yang terjadi ketika terjadi sesuatu dengan Sritek. Berapa nyawa yang bergantung di sini kemudian tidak bisa bergerak lagi. Berapa keturunan yang ada di Sritek ketika terjadi sesuatu kemudian tidak bisa memiliki penghasilan lagi. Coba Anda renungkan. Hilangkan ego sektoral, ego pribadi kita. Bahwa ketika kita mulai berjalan keluar dari rumah sampai dengan ke tempat bekerja, tanpa bapak-bapak, ibu semua sadari sudah melakukan amal baik. Tadi pagi saya baru membaca status salah satu teman saya. Ya, tolong disimak statusnya. Kadang kita merasa yakin bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Karena apa? Karena kita yakin Tuhan Maha mendengar. Setiap kali kita berdoa, untuk yang Muslim sholat, mungkin untuk yang Nasrani kebaktian, untuk yang ke pura atau ke kelenteng, semua meyakini bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Sekarang saya mau tanya kebalikannya. Pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari semua merasa ketika berbuat sesuatu kesalahan di tempat bekerja, Tuhan pun akan melihat? Karena apa? Tuhan pun maha melihat, bukan hanya maha mendengar. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua melakukan suatu kesalahan. Wah, di weaving ini dari krel putus. Sambung asal aja lah. Dipilin nyambung, yang penting masuk ke boomnya. Kesalahan kecil
yang bisa berakibat fatal untuk proses selanjutnya. Pernahkah Bapak-bapak, ibu-ibu semua sadari bahwa Tuhan pun melihat? Jangan hanya meminta ketika berdoa Tuhan supaya mendengar. Tapi ketika Anda berbuat salah, Tuhan pun akan melihat. Pak, hakikatnya orang itu tempatnya buat dosa, Pak. Iya. Tapi seberapa besar kita menyesali dosa kita? Seberapa besar kita bisa merubah kesalahan yang ada itu supaya menjadi kebaikan? Ya. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, dibutuhkan kerja baik. Sesuai dengan yang sering diucapkan oleh almarhum Bapak Haji Muhammad Lukminto. Kerja baik. Tidak meminta Anda untuk kerja keras, kerja lebih, enggak. Kerja baik. Kenapa seperti itu? Karena di sini perusahaannya terintegrasi, artinya saling berhubungan. Ketika yang depan sudah baik, maka di belakang pun akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika di spinning rekan-rekan saudara-saudara semua melakukan yang terbaik, maka di finishing akan dengan lega mengerjakan pekerjaannya. Mungkin tidak disadari, gak apa-apalah, cuman 1 berbanding 1 bel. 1 bal berbanding 1 yard. 1 yard berbanding 1 boom. 1 boom berbanding 1 meter. Saya pernah 1 bulan penuh 24 jam gantian dengan tim saya di salah satu cabang Sritek. Hanya gara-gara inspecting, ya, hanya gara-gara inspecting, berdalih untuk mencapai target, kemudian muncul peleteran seabrek-abrek. Banyak. Kenapa? Wah Pak, brengos ya Pak. Aku main gunting kemeng Pak. Ya, begitu ya? Di mana hasil brengosnya itu? Itu dulu, tapi sekarang enggak. Itu dulu. Ya. Coba Anda berpikir. 1 senti yang Anda potong ketika dirangkai dalam 1 potongan kain ukuran 200 meter. Berarti 1 kali 200. Sama ketika spreading kain di central cutting dengan pola yang asal-asalan, dengan rasio yang ngawur, berapa banyak yang terbuang. Begitu juga di finishing. Biasa ini depan tuh pakai yang namanya looper. Betul Pak ya? Yang finishing ada looper Pak ya? Kayak tarikan kain pertama. Ya. Kalau yang belum pernah ke finishing nanti minta ke pimpinannya. Saya pingin main-main ke finishing. Berapa panjang mesin di sana? Ujung benang akan ketemu jadi ujung kain. Tapi ujung kain tidak mungkin dipakai di finishing. Kenapa? Ada looper, harus ditarik dulu. Yang panjangnya bisa sampai, saya kalau ngelangkah itu saya pernah hitung sampai 75 meter. Coba kita berinovasi. Bisa nggak ya itu dihilangkan? Pak Iwan sebagai presiden direktur kita, itu sudah mikir, piye carane masuk kapas keluar baju. Mesinnya apa itu? Masuk kapas keluarnya baju. Kalau di speeding sudah ada ya. Ya cutting proses itu namanya ya. Nah, setelah blowing carding terus langsung ke winding ya. Itu sudah ada. Lah, ini kalau masuk kapas keluar baju.
Kalau itu mesin sudah ditemukan, ya, mbok garmen meh neng ngendi. Ya, betul ya? Untuk itulah Presiden Direktur sudah mencanangkan bahwa setiap individu di Sritek harus paham semua alur. Ketika terjadi sesuatu, wah ketemu mesin baru, tenang wae, ngopo? Aku iso jadi doper. Tahu doper Bu? Bingung Bu ya? Kalau yang spinning tahu. Ya, yang garment, doper ki panganan apa Pak? Itu loh, ketan dibungkus pakai daun pisang. Hah? Lemper ya. Untuk itu kita harus tahu semua. Kita wajib mengerti prosesnya. Apa yang ada di kepala kita? Kita harus menekankan di diri kita. Bagaimana ketika proses yang kita jalankan sehari-hari ini diganti oleh mesin. Jangan salah berpikiran bahwa Sritek akan tetap melakukan ekspansi dan pengembangan. Siapa yang akan menempati? Ya Anda semua yang ada di sini. Regenerasi pasti akan ada. Yang sudah cukup umur kayak saya ya udah minggir. Bagaimana dengan yang muda-muda? Bahkan saya sendiri pun punya anak yang sudah berumur 21 tahun butuh kerjaan kan. Yang sedang berkuliah nanti selesai akan butuh pekerjaan kan. Kita boleh mundur, tapi bagaimana dengan generasi kita? Generasi selanjutnya setelah kita. Coba dipahami, coba direnungkan. Bagaimana perjuangan hidup dari kita yang memiliki niat untuk bisa menghidupi keluarga kita di rumah. Itu juga akan bergantung dari apa yang bapak-bapak, ibu-ibu semua lakukan sehari-hari di sini. Mungkin tidak disadari, permasalahan yang muncul di proses sebelumnya mengakibatkan di proses selanjutnya pimpinan harus mengeluarkan orang. Mungkin tidak dipahami. Untuk itulah kita berkumpul bersama pada hari ini untuk memahami bahwa kita adalah bagian dari satu rantai proses kegiatan produksi yang ada di Sritek. Tidak dipahami ketika lolos dari unsur keamanan di depan, kemudian di belakang mengakibatkan rekan-rekan di bagian produksi harus kehilangan pekerjaan. Bagaimana ketika Anda di proses awal melakukan kekeliruan tapi tidak segera dilaporkan dan tidak segera diperbaiki, mengakibatkan proses selanjutnya harus memakan korban, tidak dipergunakan lagi tenaganya. Coba kita pahami semua. Banyak yang bergantung kepada Anda semua di sini. Coba pahami. Hilangkan ego kita. Berapa banyak dari kesalahan sebelumnya akhirnya di garment tidak bisa diapa-apakan. Berapa, dan berapa. Seperti tadi saya bilang, ketika kita berdoa, kita yakin Tuhan Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar doa kita. Perusahaan memiliki strategi bisnis, melibatkan semua yang ada di dalam rantai produksi ataupun rantai usaha yang ada di Sritek. Siapa saja yang terlibat? Bukan si A, si B, si C, manajer A, manajer B, manajer C, bukan. Tapi banyak orang. Jadi Anda pun punya peranan penting di perusahaan ini. Maka dari itu, ketika selesai dari acara ini, tekankan dalam pikiran Anda bahwa saya orang penting. Kalau saya tidak ada, saya tidak masuk, akan terjadi sesuatu. Ya, gitu juga di garment Ibu. Ya, karena beberapa tahun yang lalu juga saya pernah sidak ke garment.
Ya, pelakunya orang-orang penting juga ternyata. Ya, waktu itu titip tanda tangan, ya di SPL. Ya. Apakah ketika kita menitipkan tanda tangan di surat lembur, kita tidak mengorbankan orang lain? Iya. Bagaimana rekan-rekan yang betul-betul melaksanakan lembur? Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena tindakan satu orang, ketidakpercayaan diberikan untuk semua. Lah kerugian. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua, yakin bahwa Anda adalah orang penting dalam mencapai strategi perusahaan. Bagaimana banyak orang bisa bekerja mencapai strategi bisnis? Dibutuhkan kolaborasi dan inovasi yang baik. Dulu cuman ada beberapa mesin weaving di Sritek ini. Sekarang sudah ada berapa banyak mesin weaving? Saya sempat ada tugas di Batu Rono, kayak gini ya. Cuman beberapa. Sekarang ada berapa banyak? Maka inovasi yang baik pun dibutuhkan untuk mencapai strategi bisnis. Dan membutuhkan siapa? Banyak orang. Tidak hanya satu atau dua orang. Ketika sudah ada tujuan, ada strategi, banyak orang dilibatkan di dalamnya, sudah ada kolaborasi dan inovasi yang baik, maka yang dicapai adalah realisasi dari tujuan perusahaan. Saat ini apa? Pasti yang ditekankan adalah efisiensi. Sampai di weaving ada tim merah putih. Di gudang ada yang namanya tim Bandung Bondowoso. Sakti-sakti di sini. Kita kerahkan supaya bisa ada realisasi dari tujuan bersama. Kita bisa merubah, kita bisa berubah, dan kita harus berubah. Ingat, kontrak Anda di dunia sudah ditulis. Berapa amal kebaikan Anda yang sudah diberikan untuk perusahaan, lingkungan kerja, lingkungan keluarga. Kita semua sama, mau yang pakai baju biru seperti ini, mau pakai baju seragam seperti itu, atau pakai pakaian dinas lapangan, pakaian olahraga, atau bahkan yang nggak pakai baju sekalipun yang kerja di sini, karena di Sritek ada, panas Pak. Sama semua. Yang membedakan adalah angka bayarannya. Ya, semua bayaran semua toh? Beda angka cuman. Betul ya? Itulah yang harus kita penuhi. Kewajiban. Ya, kewajiban. Dan kewajiban. Maka diingat. Untuk memenuhi kewajiban itu, mulai dari sekarang Anda menjadi orang penting. Anda menjadi orang penting. Jadi ketika Anda mau terlambat pun mikir, nanti kalau saya datangnya terlambat, teman saya salah ngambil benang gimana ya? Kalau saya datangnya terlambat, kemudian salah ngambil pola gimana ya? Ketika saya datang terlambat, di color kitchen salah ngambil warna gimana ya? Karena Anda orang penting, tidak sembarangan. Anda memiliki skill, Anda punya ilmu, Anda punya pengalaman. Ya, jadi Anda semua orang penting. Trilogi tahu ya? Tahu isinya? Tahu isinya?
Yang kerja di bawah 1 tahun, angkat tangan. Di bawah 1 tahun, yang belum sampai 1 tahun, tahu isinya trilogi? Tahu? Coba Mbak ke depan Mbak. Nah ini dari mana, Garment ya? Trilogi Sritek. 1. Perusahaan adalah sawah ladang kita bersama. 2. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ketiga, kita terikat sebagai keluarga besar Sritek Group yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Betul? Ada yang salah? Betul ya? Ya, trilogi Sritek, perusahaan adalah sawah ladang kita bersama. Ada yang masih punya sumur di rumah, nggak pakai pam? Ada? Yang sumurnya setiap hari dipakai untuk mandi, cuci, kakus? Ada? Saya cuma nanya, nggak ngasih hadiah. Ya. Ada ya? Ketika Anda punya sumur di rumah, terus ada anak kecil, bukan orang gede nih, ada anak kecil main di pinggir sumur, terus dia ngeludah di sumur itu. Apa yang Anda lakukan? Dan Anda melihat, pasti marah ya. Ya, cah cilik kok, kurang ngerti, macur. Apa yang Anda lakukan? Pasti Anda marah. Padahal bukan anak Anda, bukan saudara Anda, tapi nesu. Nah, itulah bahwa perusahaan ini adalah sawah ladang kita bersama. Jadi jangan dibuat cacat. Jangan dibuat jelek. Jangan mengumbar aib di luar ketika memang ada yang kurang. Karena ini adalah sawah ladang kita bersama. Ingat analogi sumur tadi. Ketika kita memiliki sumur, jangan sekali-kali meludahi sumur itu. Kenapa? Nanti itu air bakalan kita minum, bakal kita pakai mandi. Sama di Sritek juga, ketika Anda menjelek-jelekan perusahaan, mengumbar aib perusahaan kalau memang ada, ingat, besok akan ada anak cucu kita juga yang akan bergantung di sini. Poin kedua, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini kita melakukan 10 kesalahan dalam bekerja, maka besok harus lebih sedikit, bahkan dihilangkan. Kenapa? Karena kita terikat sebagai keluarga besar Sritek yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Itulah kenapa setiap bulan juga kita upacara, ya, untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Lebih dari 19 tahun di dunia pekerjaan saya hanya upacara di Sritek. Itulah salah satu upaya dari perusahaan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jadi jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah, karena kita semua keluarga. Hubungan persaudaraan tidak selalu diikat oleh hubungan darah, tapi hubungan persaudaraan bisa diikat oleh kesamaan. Kesamaan pendapat, kesamaan perasaan, kesamaan nasib, itu bisa membuat kita menjadi bersaudara. Ketika kita sudah melindungi diri kita, secara tidak sadar Anda sudah melindungi lingkungan Anda. Contohnya, ketika kita sudah mencuci tangan, kemudian dilihat oleh orang lain dan mengikuti, kita sudah melindungi lingkungan kita. Negara sedang dalam kondisi waspada terhadap virus ini. Maka lindungi keluarga dan diri Anda dari segala macam penyakit, tidak hanya virus ini. Saya ketika pertama kali masuk ini, setiap pagi
saya dengar apel. Dan mudah-mudahan pada saat apel di departemen pun dibacakan atau mungkin diucapkan. Hanya tinggal apakah sudah dilakukan. Pekerjaan yang mudah tapi tidak kita lakukan. Pekerjaan yang sulit justru dikejar-kejar. Itulah yang harus kita rubah saat ini. Jangan rendahkan diri Anda dari orang penting kemudian menjadi individu yang berkualitas menjadi orang yang tidak bermanfaat. Ketika membiarkan satu kesalahan di depan mata tanpa berupaya untuk melakukan perbaikan. Karena di Sritek ini masih mengandalkan manusia-manusia tangguh seperti Anda semua. Anda adalah orang pilihan. Dan Anda sudah menetapkan pilihan untuk masuk ke Sritek. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan pilihan yang sudah Anda buat di Sritek. Hanya dengan melakukan kesalahan kecil yang disebut tidak peduli. Jangan lakukan itu. Anda pasti bisa berubah, Anda pasti bisa menjadi yang lebih baik. Yakinkan dalam diri Anda, tanamkan dalam diri Anda bahwa saya akan berusaha untuk lebih baik. Saya akan berusaha untuk lebih baik. Saya akan berusaha untuk lebih. Bisa? Bisa? Karena sudah melakukan pilihan di sini. Kalau Anda tidak bisa melakukan itu, maka Anda akan tergilas oleh persaingan yang ada di sini. Yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa. Tanamkan dalam diri Anda bahwa Anda bisa. Banyak metode, banyak teknik. Ya. Kadang ada yang dilakukan dengan cara hipnotis. Di sini tidak ada hipnotis. Ya. Yang ada adalah Anda dalam posisi sadar penuh, dalam posisi kesadaran penuh saat ini, meyakini bahwa Anda bisa berubah. Kesalahan yang lalu biar menjadi kenangan, tapi ke depan kita akan melakukan yang terbaik. Tapi perubahan akan dimulai dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena orang lain pun akan menyebut dirinya adalah kita. Di sini kita, di sana pun akan menyebut kita. Tapi bagaimana ketika semua menyatakan kami? Tetap jaga keluarga Anda, tetap dijaga lingkungan kerja Anda supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Sudah dicanangkan bersama Sritek Maju. Banyak tangan di situ yang bergerak, bukan satu atau dua pasang tangan. Semua bisa terjadi ketika kita mau dan berusaha untuk berubah dari kejadian-kejadian yang terdahulu. Baik, terima kasih. Tetap jaga keluarga Anda, tetap jaga kesehatan Anda, jauhi narkoba. Terima kasih, salam sukses, semangat pagi!